Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika, NIM C1N020028, Program Studi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi dan analisis sampel plankton. Selanjutnya, di sini ada definisi plankton. Plankton merupakan organisme baik tumbuhan maupun hewan yang hidup secara mengapung, mengambang atau melayang di dalam air. Plankton memiliki kemampuan renang yang terbatas sehingga selalu terbawa oleh arus air. Distribusi plankton sangat dipengaruhi oleh daya gerak air seperti arus dan lainnya. Plankton juga dapat dijadikan sebagai bioindikator atau penentu kualitas perairan karena plankton mempunyai lingkungan hidup yang sempit dan merespon dengan cepat saat terjadi perubahan tinggi lingkungan. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Bagi kebanyakan makhluk laut, plankton adalah makanan utama mereka. Plankton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut. Plankton berukuran kecil, walaupun termasuk sejenis benda hidup. Plankton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus, air pasang, atau angin yang menghanyutkannya. Plankton hidup di pesisir pantai di mana ia mendapat bekal garam, mineral, dan cahaya matahari yang mencukupi. Ini penting untuk memungkinkan plankton terus hidup. Mengingat plankton menjadi makanan ikan, tidak mengherankan bila ikan banyak terdapat di pesisir pantai. Itulah sebabnya kegiatan menangkap ikan aktif dijalankan di kawasan itu. Selain sisa-sisa hewan, plankton juga tercipta dari tumbuhan. Jika dilihat menggunakan mikroskop, unsur tumbuhan alga dapat dilihat pada plankton. Selanjutnya, plankton dibagi menjadi fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan kelompok yang memegang peranan sangat penting dalam ekosistem air. Hal ini dikarenakan fitoplankton memiliki kelompok yang mampu melakukan fotosintesis. Fitoplankton juga merupakan sumber nutrisi utama bagi kelompok organisme lainnya yang berperan sebagai konsumen. Dimulai dari zooplankton dan diikuti oleh organisme lainnya sehingga membentuk rantai makanan. Zooplankton merupakan organisme yang amat banyak terdapat di seluruh massa air, mulai dari permukaan sampai di kedalaman di mana intensitas cahaya masih memungkinkan untuk melakukan fotosintesis. Zooplankton juga merupakan makanan penting untuk ikan dan dapat mengevaluasi pencemaran air tempat mereka tinggal. Zooplankton bersifat seperti hewan, seperti radiolaria dan foraminifer. Kemudian ada analisis sampel plankton. Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya dalam artian masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik. Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan, yaitu akurasi dan presisi. Akurasi atau ketepatan merupakan tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka semakin akurat sampel tersebut. Sedangkan presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi peneliti dengan karakteristik populasi.
Selanjutnya, ada identifikasi sampel plankton. Identifikasi sampel merupakan langkah awal sebelum melakukan analisis kimia untuk menetapkan jenis, karakter, atau golongan dari sampel yang akan dianalisis. Sekaligus pula dapat menetapkan metode atau prosedur kerja analisisnya. Pengambilan sampel plankton menggunakan alat planktonet. Sampel air yang berisi plankton diberi bahan pengawet atau formalin. Sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi, yang dimana identifikasi dilakukan menggunakan mikroskop binokuler perbesar 10x10. Sampel plankton yang telah dikumpulkan atau koleksi dari lapangan selanjutnya dilakukan pengidentifikasi plankton untuk mengetahui jenis plankton yang didapat. Kemudian akan diketahui kelimpahan jenis planktonnya. Selanjutnya, metode sampel plankton. Adapun metode sampel plankton ialah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan preparat plankton. Yang kedua, teteskan sebanyak 1 tetes sampel air ke preparat, lalu tutup dengan cover gelas. Yang ketiga, amatilah jumlah jenis plankton yang telah ditemukan di bawah mikroskop dengan perbesar 100 kali dengan menggunakan metode yang dilakukan metode sapuan dengan 3 kali pengamatan. Yang keempat, catat data dengan rapi. Selanjutnya, pengawetan sampel plankton. Dalam memperoleh sampel plankton, yang harus dilengkapi data ialah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi pengambilan sampel atau stasiun. Yang kedua, tanggal dan jam. Yang ketiga, kedalaman. Yang keempat, cuaca. Yang kelima, kecepatan arus. Yang keenam, beberapa parameter fisika dan kimia di perairan lain. Dalam perhitungan jumlah plankton per liter, digunakan rumus ialah sebagai berikut. Yang dimana N merupakan jumlah plankton per liter. T merupakan luas cover gelas 20 x 20 mm kuadrat. L sama dengan luas lapang pandang mikroskop. F0 sama dengan volume air sampel dalam botol sampel. F1 sama dengan volume air sampel di bawah cover gelas. P sama dengan jumlah lapang pandang yang diamati. W sama dengan volume air yang disaring. Selanjutnya, perhitungan sampel phytoplankton. Dalam perhitungan sampel phytoplankton menggunakan 2 metode yakni sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan haemocytometer. Metode yang digunakan dalam perhitungan phytoplankton adalah untuk menghitung kepadatan pada satu jenis plankton saja. Berikut adalah cara metode menggunakan haemocytometer ialah sebagai berikut. Yang pertama, haemocytometer dibersihkan dan dikeringkan dengan tisu. Yang kedua, teteskan sampel air berisi plankton ke haemocytometer, tutup dengan cover gelas. Yang ketiga, amatilah di bawah mikroskop perbesaran 100 sampai 400 kali. Cari bidang yang kotak-kotak. Yang keempat, apabila jumlah plankton yang didapatkan adalah N, maka kepadatan plankton adalah N kali 104 sel per mililiter. Yang kedua, metode Sedgwick-Raftergal. Metode yang digunakan dalam perhitungan phytoplankton adalah metode perhitungan langsung. Berikut adalah cara metode menggunakan Sedgwick-Raftergal ialah sebagai berikut. Yang pertama, SRC dibersihkan dan dikeringkan dengan tisu. Yang kedua, kaca penutup dipasang sedikit serong. Yang ketiga, sampel plankton diteteskan dengan pipet tetes hingga penuh melalui bagian celah yang tidak tertutup oleh kaca penutup. Yang keempat, kaca penutup digeser pelan-pelan agar tidak terdapat gelembung udara. Yang kelima, SRC diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 atau 400 kali. Yang keenam, ulangi hingga 10 kali pengamatan pada bidang pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya, penutup.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.